Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita semua setuju kalau negara Indonesia mempunyai suku bangsa, budaya, dan juga bahasa daerah yang beraneka ragam. Ya, salah satunya adalah bahasa Jawa. Dan kita juga setuju kalau bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing, ataupun bahasa asing, bahasa Inggris contohnya. Dan kita sebagai generasi milenial, generasi muda, kita juga perlu untuk menguasai bahasa asing karena itu dapat memudahkan kita untuk mengakses segala informasi dan juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi antar negara. Ya, kita ambil contoh saja orang yang membutuhkan skill bahasa asing seperti pilot, pramugari, penerjemah, wartawan, penulis, pemandu wisata, dan masih banyak yang lainnya. Seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa daerah juga semakin berkurang. Ya, mungkin masih ada beberapa yang menggunakannya, tapi saya rasa nilai kesopanannya itu yang sudah mulai hilang ataupun berkurang. Ya, terutama bagi kalangan-kalangan anak muda, generasi-generasi muda, yang dimana kalau mereka sedang berbincang ataupun ngobrol dengan teman sebayanya, mereka biasa menggunakan bahasa sehari-hari, yang dimana itu masih ada bahasa yang kurang mengenakan, kurang sopan, atau mungkin ada sedikit bahasa-bahasa kotor, yang dimana kalau mereka sedang ngobrol mereka tidak memperdulikan sekitarnya. Ya, mungkin saja ada orang tua yang lewat ataupun anak-anak kecil yang lewat dan tidak sengaja mendengar perkataan mereka. Dan yang saya khawatirkan, ketika anak kecil itu mendengar perkataan mereka, anak-anak kecil itu bisa saja meniru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya rasa itu kurang pantas karena belum waktunya, dan seharusnya orang tua membimbing mereka untuk memahami bahasa-bahasa yang sopan, budaya-budaya mereka, budaya daerah, kesenian, dan masih banyak yang lainnya. Kalau memang orang tua masih kurang dalam memberikan wawasan kepada anaknya, masyarakat juga perlu memberikan wawasan, melestarikan budaya daerah, mengajarkan bahasa-bahasa daerah kepada anak-anak di sekitar agar budaya-budaya di daerah tersebut tidaklah punah ataupun berkurang. Dan dengan adanya pembangunan dan perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang dulunya kental akan budaya dan bahasa tradisional masing-masing kini mulai pudar dan hilang. Ya, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Terutama kita sebagai generasi milenial yang dituntut untuk paham dan mengerti bagaimana penggunaan teknologi di zaman sekarang ini. Dan itu bisa menjadi alasan kenapa kita bisa lupa dengan budaya-budaya kita, bahasa-bahasa daerah kita yang sudah menjadi ciri khas kita. Tapi kalau kita bisa berpikir kreatif, berpikir maju, kita bisa saja menjadikan budaya tersebut menjadi hal yang luar biasa bagi diri kita maupun orang lain. Ya, contohnya kita memperkenalkan budaya-budaya kita, kesenian-kesenian daerah kita. Mungkin bisa jadi alat-alat musik, lagu-lagu daerah, ataupun kita bisa memperkenalkan dan mengajarkan bahasa-bahasa daerah kita agar orang lain tahu, dan bila perlu kita tunjukkan ke dunia luar kalau kita juga punya budaya yang unik di sini. Dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah bilang, walaupun saya belajar tinggi-tinggi, memahami ilmu-ilmu barat, saya tetaplah Jawa dan saya bangga dengan itu. Nah, kita juga harus menanamkan sikap national pride yang dimana kita harus menjunjung tinggi dan juga bangga dengan apa yang kita miliki, keunikan kita, budaya-budaya kita, bahasa-bahasa daerah kita. Dan kita tidak perlu malu ataupun minder, dan jangan berpikiran kalau kita itu kampungan kalau selalu membawa budaya-budaya kita kepada orang lain. Dan itu seharusnya menjadi kebanggaan bagi kita sendiri. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada kekurangan,
Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.